Selanjutnya adalah membuat flow, model flow, dan wave. Yang tadi kita running adalah model wave standalone atau tunggal, dan minggu sebelumnya kita running model flow standalone tunggal, dan sekarang kita mau running model flow dan wave secara bersamaan. Nah, yang pertama, langkah paling utama adalah mempersiapkan model flow. Lalu mempersiapkan model flow yang dimodifikasi untuk decoupling, lalu mempersiapkan model wave untuk decoupling, lalu di running. Ada 4 tahap utama berasosiasi dengan langkah 1 sampai 10 dan seterusnya. Namun seperti biasa, yang paling pertama adalah membuat folder mode B agar tidak tercampur. Ini adalah langkah yang penting ya, atau habit yang sehat untuk memisahkan running iterasi tiap model. Karena kadang tidak bisa ditimpa begitu saja, kadang tiba-tiba error nantinya. Perintah kedua adalah salin semua file dari folder 1 ke folder mode B. Kita copy ke mode B, kita paste. Nah, lalu buka window Delft 3D. Seperti biasa, rutin yang sehat, kebiasaan yang sehat adalah mengatur working directory ke mode B. Nah, selanjutnya klik menu flow, terus flow input. Kita balik ke menu utama, terus flow input. Nah, ini adalah window flow input, terus kita file, langkah ke-6, file open MDF-nya. Nah, selanjutnya kita inspeksi. Nah, inspeksinya itu bisa dilihat satu-satu, grid-nya ada, batimetrinya ada, boundariesnya BND BCA-nya ada. Selain itu yang penting juga adalah monitoring point-nya. Oke, betul. Water density-nya oke, roughness-nya sudah yang diinginkan, time frame-nya 20 Maret hingga 25 Maret. Di output-nya harus sama, 20 Maret dan 25 Maret. Inputnya sudah benar, kita bisa close. Selanjutnya balik ke window Delft 3D. Nah, model flow tunggal ini untuk dipastikan kita running dulu, memastikan bahwa input flow-nya sudah benar. Ada langkah 9. Nah, ini model flow-nya sedang di running. Jadi tujuan dari running ini sendiri adalah untuk memastikan sebelum digabungkan dengan wave, model flow ini sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan stabil. Jadi ini 5 detik lagi selesai. Selanjutnya buka window quick plot untuk mengecek stabilitas model. Bisa mengecek file trim, yaitu water level dan depth average velocity. Open di mode B, file trim. Pertama bisa buka water level, terus quick view, terlihat warnanya stabil, kira-kira ininya seperti pasang surut. Selanjutnya depth average velocity, ini biasanya paling mudah untuk spot jet stream atau yang fenomena yang tidak stabil. Ini ada titik dengan kecepatan yang tinggi sendiri, cuma nilainya masih 0,18 meter per second, jadi masih bisa ditolerir. Kadang teman-teman nanti kalau modelkan akan ketemu beberapa sisi atau boundary dengan kecepatan hingga 1 atau 2 meter per second. Itu yang bisa jadi adalah ketidakstabilan dalam model. Nah, untuk sekarang model kita bisa dianggap stabil, lalu dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu digabungkan dengan model flow, model wave. Kita close, kita minimize, ini kita close. Nah, yang paling pertama adalah kita menyiapkan model flow untuk decoupling. Nah, jadi model flow-nya kan tadi untuk tunggal saja. Nah, sekarang kita buka lagi window flow input, lalu open MDF yang sebelumnya. Open, nama MDF-nya pas A. Nah, lalu kita masuk ke menu proses, dicentang wave dan online Delft 3D wave. Proses, wave, terus online Delft 3D wave. Lalu masuk ke klik go to output. Yang penting di sini adalah start time-nya sama, stop time-nya sama, intervalnya saya biasanya pakainya 60 detik disamakan dengan interval yang
store map, lalu restart intervalnya ini saya pasang 1440 menit atau sekitar 1 hari. Artinya restart interval ini flow-nya akan berjalan selama 1 hari, lalu setelah durasi ini nanti wave-nya baru akan dimasukkan. Jadi harus dipastikan flow-nya atau model pasang surutnya stabil terlebih dahulu. Kalau sudah diisi seperti ini, langsung klik lagi go to process, lalu centang lagi online Delft 3D Wave. Jadi cukup itu saja, langsung masuk ke menu file, fmdfs, terus pakai nama pas_b. Nah, terus di close. Selanjutnya adalah membuat wave modelnya, yaitu mengklik wave input. Nah, dari sini nanti kita lakukan yang pertama hydrodynamics, langkah description harus diisi juga, tidak wajib tapi sebaiknya diisi. Lalu langkah 20 adalah klik hydrodynamics, centang, terus klik pas BMDF. Selanjutnya adalah di menu grid. Nah, kita import grid dan bathymetrinya di sini. Selanjutnya di grid hydrodynamic di sini. Nah, kita don't use ini untuk water level dan current kita ganti use dan extend. Nah, untuk detail tentang ini teman-teman bisa baca di manual halaman manual wave halaman 25. Ada tentang prinsipnya apa saat dipilih ini dan dipilih ini. Itu lalu ke time frame ini tidak ada yang perlu diganti. Jadi time frame-nya ikut dari Delft 3D Flow. Boundaries-nya kita isi seperti yang tadi. Kita gunakan kondisi pertama. Tinggi gelombang 1 meter, periodenya 5 detik, direction-nya dari utara. Lalu setelah boundaries, klik output parameter. Nah, di output parameter ini kita centang nama file grid, terus atur nilai intervalnya. Centang intervalnya kita samakan 60 menit. Seperti itu, lalu file save, kita kasih nama yang sama, pas BMDW. Ini namanya bisa beda ya. Cuma untuk memudahkan bisa jadi saya samakan. Selanjutnya balik ke window Delft 3D, lalu klik menu flow, start, terus pilih pas BMDF, lalu nanti pilih lagi pas BMDW. Akan berjalan running seperti ini. Jadi ini modelnya sedang di running. Jadi kadang dia running wave seperti ini, lalu dia running flow lagi. Nah, jadi seperti ini. Ini akan prosesnya lebih lama dibanding running flow tunggal. Di RAR tadi sudah saya berikan contoh hasil modelnya. Sambil menunggu modelnya selesai, kita bisa melihat contoh hasil model yang telah diberikan, yaitu di folder output mode C. Nah, jadi kita masuk ke quick plot, terus masuk ke folder mode C, output mode C, lalu kita klik trim. Jadi ada 2 file hasilnya, yaitu trim dan wavem. Trim ini adalah untuk hasil model pasang surut, wavem ini adalah hasil model gelombang. Nah, ini trim, misalkan water levelnya seperti ini. Ini masih water level pasang surut. Nah, sementara yang wavem sendiri adalah dia menghasilkan seperti sebelumnya, yaitu tinggi gelombang spasial. Nah, jadi ini contohnya misalkan tanggal 23 Maret jam 18. Nah, jadi seperti ini lagi pasang, gelombangnya seperti ini. Jadi masih dilihat secara terpisah. Untuk menggabungkannya akan kita bahas di sesi visualisasi selanjutnya. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Yang menarik adalah ini hasil depth average velocity-nya. Akan kita atur biar apple to apple kita 0,5. Ini yang telah digabung dengan wave dan ini yang belum digabung dengan wave. Kita buka di output di mode A. Yang file 0 ini yang belum digabung dengan wave, jadi pasut tunggal. Nah, kita lihat ini untuk yang flow tunggal, ini flow dan wave. Kita bandingkan misalkan